Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek sederhana saya, yaitu yang berjudul Sistem Manajemen Pegawai. Proyek ini dibuat untuk saya demonstrasikan bagaimana konsep dasar OOP seperti inheritance, polymorphism, abstraction, dan encapsulation bekerja dalam sebuah aplikasi nyata. Dan proyek ini saya buat berhubungan dengan UTS yang sedang saya kerjakan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek di Universitas Cyber Asia. Baik, saya langsung share screen untuk menunjukkan hasil proyek yang saya kerjakan. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans ya, teman-teman ya. Sebelum masuk ke kode seperti yang teman-teman lihat di screen yang sudah saya share ini, kita lihat struktur programnya. Di sini saya memiliki satu kelas pegawai. Ini kelas induk ya, teman-teman ya. Kelas ini menurunkan sifat-sifatnya ke dua jenis pegawai spesifik, yaitu pegawai tetap dan pegawai harian. Ini adalah penerapan konsep inheritance atau pewarisan. Itu. Nah, untuk pembahasan abstraction, seperti yang teman-teman lihat pegawai, di sini ada pegawai, itu fungsinya yaitu sebagai blueprint atau kerangka dasar yang saya buat. Abstract method yang saya gunakan juga berfungsi sebagai public abstract double hitung gaji. Ini penting, kelas ini tidak bisa dibuat objeknya secara langsung. Misalkan saya nanti akan menambahkan new pegawai, karena di sini saya abstraknya kan atau induknya itu kan pegawai. Apabila di codingan ini saya tambahkan new pegawai, itu pasti akan hasilnya akan error. Itu. Nah, untuk pegawai di sini saya buat sebagai abstrak, artinya kelas ini hanya berupa konsep abstrak. Nih, konsep abstrak, kita tidak bisa membuat objek pegawai saja. Harus jelas apakah dia tetap atau harian. Jadi pegawai ini karena ini sifatnya inheritance atau pewarisan, kita harus buat pegawai ini pegawai tetap atau pegawai harian pewarisannya. Itu teman-teman. Di dalamnya ada metode abstrak, hitung gaji. Saya sudah buat di sini. Hitung gaji ini. Ini untuk kontrak siapapun yang menjadi anak dari kelas pegawai atau warisannya tadi dari kelas pegawai, wajib membuat logika perhitungan gajinya sendiri. Itu fungsinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu di encapsulation atau bahasa Indonesia mungkin pembungkusan data. Pembungkusan data itu terdiri dari atribut private, atribut akses data, tujuan. Atribut private-nya terdiri dari private string nama dan private string pegawai. Akses data menggunakan getter dan setter. Tujuan melindungi data agar tidak diubah sembarangan dari luar. Dan yang kedua, meningkatkan keamanan data. Jadi teman-teman, encapsul lebih enaknya pembungkusan data ya. Enkapsulasi.
Jika teman-teman lihat variabel variabel seperti nama dan ID pegawai ini, aksesnya adalah private. Ya. Artinya kelas lain tidak bisa mengubah nama pegawai secara langsung. Mereka harus lewat pintu yang sudah kita sediakan atau saya sediakan, yaitu metode getter dan setter. Ini menjaga data agar tetap aman dan terkontrol. Itulah salah satu fungsinya kita pakai private itu, teman-teman. Itu untuk enkapsulasi atau pembungkusan data. Yang selanjutnya yaitu untuk inheritance, warisan. Nah, keywordnya di sini pegawai. Pegawai tetap akan mempunyai uh, punya atribut gaji otomatis, atribut salah satunya, dan punya atribut gaji bulanan atau hitung gaji, nilai gaji tetap, mengembalikan nilai gaji tetap. Yang kedua, kalau misalkan dia pegawai harian, pasti punya atributnya jam kerja dan upah per jam. Hitung gajinya jam kerja kali upah per jam. Ya, inheritance. Ya kan? Pegawai tetap dan pegawai harian menggunakan kata kunci extend ke pegawai. Yang kelas induk tadi ya teman-teman ya. Mereka otomatis mewarisi nama dan ID dari induknya. Namun mereka punya keunikan masing-masing. Pegawai tetap punya gaji bulanan, sedangkan pegawai harian dihitung berdasarkan jam kerja. Disinilah mereka melakukan override pada metode hitung gaji sesuai rumus masing-masing. Selanjutnya yaitu di polymorphisms. Polymorphism atau banyak bentuk koleksi data. Nah, karena ini merupakan banyak bentuk, seperti teman-teman lihat di sini ada list pegawai untuk menampung berbagai jenis pegawai, membuat objek pegawai tetap, membuat objek pegawai harian, menambahkan pegawai lain untuk demo di project ini. Polyforms ini salah satu fungsinya yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas yaitu list pegawai bisa menyimpan pegawai tetap dan pegawai harian. Jadi bagian ini membuat list bertipe pegawai ini, karena kan konsep polyformis ini banyak bentuk ya teman-teman. Jadi kita harus mengaplikasikan dalam berbagai macam bentuk, seperti sekali lagi pegawai tetap, harian, pegawai lainnya, dan nama di situ saya masukkan, gaji gitu. Nah, list ini ternyata bisa menampung objek pegawai tetap dan pegawai harian sekaligus. Saat saya melakukan looping for, saya tidak perlu mengecek satu persatu apakah dia pegawai tetap atau harian. Di sini Java secara otomatis dynamic binding akan menjalankan perhitungan gaji yang benar sesuai tipe objek aslinya. Nah, ini untuk outputnya, ya kan? Untuk outputnya yang terakhir,
menampilkan ID, nanti menampilkan ID, nama, posisinya apa, detail perhitungan gaji, gaji berbeda maksud saya tiap pegawai, terus format mata uang juga, ke rupiah juga. Ya, karena saya buat ini format mata uang, itu kesimpulannya untuk ini rapi ya, terstruktur dalam kelas. Yang kedua aman, aman data terlindungi. Yang encapsulation tadi, data terlindungi. Nah, berikut adalah eh, berikut adalah hasil output ketika program dijalankan. Kita nanti sekali lagi bisa melihat perhitungan gajinya akurat dan format rupiahnya rapi. Coba ya teman-teman ya. Set. Nah, yang teman-teman lihat di sini ada ID pegawai, nama, posisi, gaji bulanan, total gaji untuk Budi Santoso. Ya, Budi Santoso. Di sini ada nama, ID pegawai, gaji. Itu kesimpulannya dengan menggunakan OOP, kode kita menjadi lebih modular. Jika besok ada jenis pegawai baru, misalnya anak magang, saya tinggal buat kelas baru yang extend pegawai tanpa harus mengacak-acak kode yang sudah ada. Baik, jadi itu sekilas penjelasan dari proyek yang saya buat untuk UTS pemrograman berorientasi objek kali ini. Mohon maaf apabila hasil penjelasan tidak maksimal, dan sebelumnya terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.